komunitas Yahudi di atas tanah Palestina adalah bahwa Palestina itu adalah tanah yang tidak bertuan, yang sangat cocok untuk bangsa yang tidak punya tanah. Kalimat ini perlu untuk kita perhatikan secara seksama. Netanyahu yang hari ini jadi Perdana Menteri Israel aslinya adalah orang Polandia. Orang tuanya dari Polandia, kakek neneknya hidup, punya rumah, punya kehidupan dan punya tempat tinggal di Polandia. Smotrich dari namanya saja sudah ketahuan dari Eropa Timur. Hidup dengan status sebagai pengungsi sejak tahun 1948 yang kita sama-sama tahu ketika seseorang tidak punya kewarganegaraan, tidak punya identitas kewarganegaraan, tidak punya paspor, bagaimana kehidupan mereka? Berbicara Nakbah, salah satu yang punya kontribusi besar terhadap terciptanya Nakbah 1948 adalah organisasi Zionisme Internasional yang diinisiasi dan dipimpin, dikomandani pertama kali oleh Theodor Herzl. Salah satu kalimat yang diucapkan oleh Theodor Herzl ketika berbicara tentang Palestina dan mimpi berdirinya negara khusus komunitas Yahudi di atas tanah Palestina adalah bahwa Palestina itu adalah tanah yang tidak bertuan, yang sangat cocok untuk bangsa yang tidak punya tanah. Kalimat ini perlu untuk kita perhatikan secara seksama. Kalimat pertama, Palestina adalah tanah yang tidak bertuan. Frasa ini diulang kembali sebenarnya oleh para pejabat negara penjajahan Israel saat ini, khususnya Smotrich dan Ben-Gvir, bahwa Palestina itu adalah tanah yang tidak bertuan aslinya. Dan warga Palestina adalah orang-orang Arab yang datang menginvasi tanah Palestina, lalu kemudian tinggal di atas tanah Palestina. Ketika kalimat ini diucapkan di 1897, di konferensi Zionisme Internasional pertama kali di Basel, Swiss, pertanyaannya adalah, apakah saat itu di Palestina tidak ada penduduknya? Ini pertanyaan pertama, karena statementnya adalah dasar logikanya adalah Palestina adalah tanah tidak bertuan. Apakah saat itu di Palestina tidak ada yang tinggal? Ya, ternyata fakta sejarah mengatakan di Palestina ada penduduk, ada bangsa, ada warga yang tinggal di sana, ada Muslim, ada Kristen, dan ada Yahudi. Yang sampai hari ini, dalam banyak wawancara yang sebenarnya bisa kita akses di banyak video, mereka mengatakan bahwa kami rindu masa-masa di mana di atas tanah ini belum berdiri negara bernama Israel. Jadi faktanya, tanah Palestina saat statement itu diucapkan, ada penghuninya. Tanah Palestina saat orang-orang Israel atau kakek nenek mereka, atau kakek nenek dari orang-orang yang hari ini tinggal di Israel, belum datang ke Palestina, belum migrasi, belum mengungsi ke Palestina, tempat itu sudah ada yang menempati. Dan mereka adalah warga asli dan penduduk asli tanah tersebut. Yang kedua, untuk tanah tidak bertuan untuk bangsa yang tidak punya tanah. Pertanyaan kedua, apakah saat itu Yahudi tidak punya tanah? Mungkin ada situasi di Eropa Timur. Salah satunya misalnya di Jerman, walaupun situasi itu belakangan, sementara statement ini diucapkan di 1897. Bahkan
tahun 1700-an, statement yang sama pernah diucapkan mungkin oleh Napoleon Bonaparte. Dan situasinya sama, di Palestina ada penghuninya. Kemudian apakah Yahudi saat itu tidak punya tempat, tidak punya tanah? Jawabannya tidak ternyata. Netanyahu yang hari ini jadi Perdana Menteri Israel aslinya adalah orang Polandia. Orang tuanya dari Polandia, kakek neneknya hidup, punya rumah, punya kehidupan dan punya tempat tinggal di Polandia. Ya. Smotrich dari namanya saja sudah ketahuan dari Eropa Timur. Dan seterusnya. Kenapa kemudian tanah yang sudah ada penghuninya, kemudian bangsa yang Yahudi yang sebenarnya sudah kehidupan mereka sudah mapan di tempat mereka masing-masing, harus kemudian dimobilisasi dan dipindahkan untuk datang ke Palestina dan menggeser penduduk asli dari sana. Apalagi dalihnya adalah karena 3.000 tahun yang lalu di Palestina merupakan kerajaan Yahudi, Yehuda, Israel, dan seterusnya. Judea dan seterusnya. Bahkan ketika Judea, ketika Yehuda, ketika Israel berdiri di sana, bukankah di Palestina sudah ada bangsa yang disebut oleh Netanyahu sebagai Amalek? Bukankah sebelum Yudea, sebelum Israel, sebelum Yehuda, jauh sebelum itu, Palestina tidak dikenal dengan sebutan Judea, tapi dikenal dengan sebutan Ardu Kan'an, ya, Kan'an land. Siapa Kan'an? Dari mana mereka berasal? Teman-teman yang cintai dan dimuliakan Allah, hari ini jutaan warga Palestina yang terusir sejak 1948 masih ada tersebar di banyak titik-titik pengungsian. Hidup tanpa kewarganegaraan, hidup dengan status sebagai pengungsi sejak tahun 1948 yang kita sama-sama tahu ketika seseorang tidak punya kewarganegaraan, tidak punya identitas kewarganegaraan, tidak punya paspor, bagaimana kehidupan mereka? Belum kemudian kita bicara soal perluasan yang dilakukan oleh penjajah Israel yang terus mengambil tanah Palestina yang ada di tepi barat secara khusus dan menggeser warga Palestina. Belum soal para tawanan Palestina yang ada di penjara-penjara Israel yang terancam hukuman mati, yang disebut sebagai hukuman mati di tanah Samaria, di tanah Judea dan Samaria, di mana jika warga Palestina mengakibatkan matinya warga Israel, warga Yahudi, maka mereka dihukum mati. Tapi jika warga Israel membunuh warga Palestina, maka hukuman itu dan undang-undang itu tidak berlaku untuk mereka. Ada apa dengan situasi seperti ini, teman-teman? Bagaimana dengan masa depan Palestina? Saya ingin mengajak teman-teman untuk berlogika sederhana. Ya. Mari kita bayangkan di sekolah, misal di sekolah, ada satu anak yang nakal luar biasa dan sering ngebully teman-teman sekelasnya. Dan anak ini tidak bisa dihukum karena ternyata orang tuanya adalah pemilik yayasan atau donatur terbesar bagi sekolah tersebut. Setiap melakukan bully, jika bully itu dilakukan oleh orang lain, maka yayasan, sekolah, bahkan komite orang tua akan dengan sangat tegas bersuara jika hukuman tidak dijatuhkan kepada pelaku bully. Tapi jika pembulinya adalah anak yayasan atau anak donatur terbesar, tidak ada hukuman. Apakah bully tersebut akan berhenti? Logika sederhananya, teman-teman, kalau si pembuli merasa di backup oleh power yang dipunyai oleh orang tuanya, bagaimana dengan nasib korban bully dan apakah bully tersebut akan berhenti? Jawabannya tidak. Itulah Israel hari ini. Bully mereka terhadap Palestina dengan segala jenis cara.
penggunaan bom fosfornya sudah, genosidanya sudah, pembantaiannya sudah, penghancuran fasilitas rumah sakit dan seterusnya sudah, ya. Dan belum puas juga dan belum berhenti. Apa yang harus dilakukan teman-teman semuanya untuk menghentikan si pembuli ini? Karena dia merasa punya power, punya dukungan. Warga korban bulinya harus dikuatkan sehingga tidak terlihat lemah di hadapan pembuli, dan suara-suara kita harus lebih keras, harus lebih masif. Gerakan kita harus bisa memberikan tekanan kepada kekuatan yang membackup si pelaku bully, sehingga hukuman juga bisa berlaku kepada pelaku bully tersebut. Nah, itu logika yang mungkin logika sederhana yang bisa kita gunakan untuk melihat situasi yang terjadi di Palestina hari ini. Agar Israel yang merasa kebal hukum internasional, sudah dijatuhi pidana di ICC, ICJ, tetap tidak bergeming, ya. Sudah dikecam oleh Antonio Guterres, ya. Sudah disampaikan faktanya oleh Francesca Albanese, yang melihat langsung fakta di lapangan tapi juga tetap tidak bergeming. Maka nasib Palestina hari ini ya, sangat berkaitan dengan bagaimana kita bersikap. Dua hal yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, menguatkan Palestina agar mereka tidak terus terlihat lemah di hadapan pembuli. Yang kedua adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk memberikan tekanan kepada mereka, kepada si pembuli dan mereka yang membackup si pembuli agar berhenti mendukung dan berhenti dari bulian yang mereka terus lakukan. Teman-teman, jika pertanyaan adalah bagaimana nasib Palestina ke depan, maka selain jawaban itu ada di pundaknya orang Palestina, jawaban itu juga ada di pundak kita semuanya. Bagaimana sikap kita dan respon kita terhadap Palestina? Jawabannya kembalikan kepada diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.